Ya, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan. Ya, di mana kemarin di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang gambar bentuk. Ya, nah untuk kali ini kita akan lanjutkan materinya ya ke dalam gambar perspektif. Ya, nah kita mulai dulu dari sini. Ya, apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Ya, mulai dari pengantar, kemudian ada manfaat dari gambar perspektif itu apa, kemudian nanti ada lagi pembagiannya, ya, mulai dari jenis dan titik pandang hingga unsur perspektif itu apa, ya. Nah, kita mulai dulu dari pengantar perspektif, ya. Nah, jadi benda yang jauh dari mata kita itu akan kelihatan semakin mengecil, ya. Itu salah satu maksud dari perspektif, ya. Nah, kata perspektif itu berasal dari bahasa Itali, ya, yaitu prospettiva, ya, yang berarti gambar pandangan. Nah, dalam penglihatan kita sehari-hari, ya, benda-benda yang letaknya lebih dekat dengan mata itu akan terlihat lebih besar, ya. Sedangkan benda-benda yang terlihat lebih jauh, ya, terletak lebih jauh dengan mata itu akan terlihat lebih kecil, ya. Semakin jauh letak benda dari mata kita, maka benda itu akan terlihat semakin kecil hingga akhirnya hanya tampak sebagai titik saja, ya. Nah, demikian juga dua benda atau lebih, ya, yang letaknya sejajar dan membujur menjauhi kita, ya. Jadi semakin jauh dari mata, ya, keduanya akan terlihat semakin berdekatan hingga akhirnya saling berimpit dan akan menjadi kelihatan dia seperti satu titik, gitu ya. Nah, jadi secara umum garis perspektif itu bisa diartikan penggambaran ruang 3 dimensi, ya, dan bidang gambar 2 dimensi, di mana garis dalam gambar itu menjelaskan keberadaan jauh dekatnya, ya, atau besar kecilnya sebuah benda sebagai objek dalam sebuah penggambaran, ya. Itu dia perspektif. Nah, misalnya seperti ini, coba kita lihat sebuah benda yang berukuran sama tetapi letaknya masing-masing berbeda, ya. Akan kelihatan seperti apakah? Ya, pastinya benda yang jauh dari mata kita akan terlihat lebih kecil dengan benda yang lebih dekat dengan mata kita, ya. Contohnya ilustrasi gambar seperti ini, ya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya di sini, ya. Nah, jika di masing-masing titik A, B, C, dan D, ya, kita lihat lagi. Sini ada titik A, titik B, C, dan D, ya. Nah, adalah letak sebuah perahu, ya. Maka perahu manakah yang terlihat paling besar dan perahu manakah yang terlihat paling kecil? Ya, kita lihat sekali lagi gambarnya. Sini ada titik A, B, C, dan D. Ya, jadi yang paling dekat itu adalah titik D, sedangkan yang paling jauh itu adalah titik A, ya. Nah, dalam prinsip menggambar, ya, hendaknya selalu memperhatikan posisi garis horizontal, ya, di mana garis horizontal, ya, kita lihat tadi ada garis horizontal di sini, ya, dalam huruf H yang berwarna ungu di sini, ini adalah garis horizontal. Nah, garis horizontal tersebut merupakan garis yang membatasi antara alas, ya, ini bisa lantai atau laut dan sebagainya, dengan bagian atas, ya. Jadi dia membatasi antara alas dengan bagian atas, ya. Bagian atas itu ya bisa langit, dinding, dan sebagainya. Nah, jadi prinsipnya sebuah benda yang menjauhi garis horizontal, ya, yang menjauhi garis horizontal itu akan terlihat semakin besar, ya. Sebaliknya benda yang letaknya mendekati garis horizontal itu akan terlihat semakin kecil, ya. Nah, seperti ini. Kalau garis A itu kan mendekati garis horizontal, maka dia akan terlihat semakin kecil. Nah, sebaliknya untuk yang titik D, karena dia menjauhi garis horizontal, maka dia akan terlihat lebih besar, ya.
Oke, kita lanjut. Di sini adalah manfaat mempelajari perspektif ya. Nah, jadi akan sangat membantu kita dalam membuat foto dengan benar secara proporsi ya. Untuk dalam fotografi itu nanti ada istilahnya grid lines ya. Jadi nanti akan dibantu dengan garis horizontal dan garis vertikal. Jadi ini akan sangat membantu kita ketika akan memfoto objek ya, atau pemandangan ya, atau landscape, untuk melihat apakah dia berada dalam perspektif yang benar ya, secara proporsi. Nah, proporsi yang benar maka akan membantu untuk komposisi ya. Jadi komposisi ini akan membantu menguatkan ya, menguatkan objek yang digambar atau difoto nantinya. Lanjut. Nah, perspektif ini berdasarkan jenis ya. Jadi berdasarkan jenis itu ada perspektif garis ya, atau perspektif terukur. Nah, perspektif yang dalam pengerjaannya itu selalu menggunakan bantuan alat dan ukuran-ukuran yang pasti. Itu namanya perspektif garis ya. Itulah kenapa dia disebut perspektif garis atau terukur, karena dia menggunakan ukuran-ukuran yang pasti ya, dan menggunakan bantuan alat. Nah, kemudian ada perspektif bagan atau perspektif praktis. Nah, untuk perspektif ini dia dibuat dalam bentuk sketch ya. Nah, dalam hal ini dilakukan dengan tanpa menggunakan alat-alat bantu ya. Nah, kita lanjut. Nah, perspektif berdasar titik pandang ya. Jadi ada one point perspektif ya, ada satu titik perspektif, kemudian 2 point perspektif atau perspektif 2 titik ya, kemudian ada 3 point perspektif atau perspektif 3 titik ya. Kita akan bahas dulu dari 1 point perspektif atau perspektif 1 titik ya. Nah, di sini maksudnya adalah cara penggambaran objek yang posisi objeknya itu lurus dengan pandangan mata ya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dengan mata ya. Nah, jadi karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya itu mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja ya. Ini contohnya di sini tengah ya, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadapnya ya. Jadi satu titik perspektif itu dia menggunakan sudut pandang yang sempit ya. Nah, seperti ini ada lagi ya gambar di samping ini. Kalau kalian lihat ya, seperti contoh gambar dapur ya. Nah, gambar yang demikian ini sering disebut dengan paralel perspektif ya, karena dia banyak menggunakan garis-garis bantu yang sejajar horizon ya. Jadi dia banyak menggunakan garis horizon dan vertikal juga ya, garis lurus. Nah, penerapan gambar ini banyak digunakan pada gambar rancang bangun desain ya, desain interior ya, dalam ruangan atau dalam rumah ya. Berikutnya adalah 2 point perspektif atau perspektif 2 titik ya. Sistem gambar ini digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang letaknya relatif jauh dan letaknya itu tidak sejajar atau serong ya terhadap mata si pengamat ya. Karena posisi pengamat itu jauh dengan objek ya, maka sudut pandang matanya itu melebar. Nah, akibatnya garis-garis batas benda itu akan menuju titik lenyap sebelah kiri ya, sebelah sini, dan sebelah kanan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka itu disebut dengan perspektif 2 titik ya. Nah, gambar ini banyak digunakan untuk desain eksterior ya, untuk desain di luar bangunan ya, luar ruangan. Nah, berikutnya adalah 3 point perspektif atau perspektif 3 titik ya. Gambar perspektif ini muncul akibat benda atau objek yang diamati itu jauh di bawah atau ke atas horizon ya. Oleh karenanya sudut pandang mata itu melebar ke segala arah ya, dan perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar
arsitektur bangunan yang serba tinggi, ya. Seperti ini dia menggunakan 3 titik, ya, jadi dia membentuk seperti segitiga garisnya, ya. Biasanya ini digunakan untuk menggambar bangunan-bangunan tinggi, ya. Oke, untuk unsur-unsur perspektif ini akan kita lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.